Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertemakan anggaran piutang. Saya Syifarat Nadewati selaku moderator akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dari anggaran piutang. Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi, piutang itu dapat terjadi karena dua pihak, yaitu kreditor dan juga debitor. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari piutang. Jenis-jenis piutang yang pertama, ada piutang surat berharga. Contohnya, biliet giro belum jatuh tempo, biliet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Nah, jenis yang kedua, itu ada beban dibayar di muka. Contohnya, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Jenis yang ketiga ada setoran jaminan. Contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan untuk keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Contoh jenis yang selanjutnya ada piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lain-lain. Jenis yang kelima ada piutang wesel. Piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian jaminan dalam bentuk uang. Dan jenis yang terakhir ada piutang usaha. Piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Slide selanjutnya ada manfaat penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, dapat diperkirakannya posisi piutang pada berbagai waktu. Yang kedua, dapat diketahuinya jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Yang ketiga, dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Slide selanjutnya ada tujuan anggaran piutang. Yang pertama, optimalisasi kas dan likuiditas, pengendalian resiko kredit, peningkatan efisiensi operasional, meningkatkan kepercayaan pelanggan, pengukuran kinerja keuangan, pengendalian biaya, pemenuhan kewajiban keuangan, penilaian kelayakan investasi, yang terakhir meningkatkan pengembalian keputusan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama ada volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha. Sebaliknya, jadi semakin besar piutang usaha yang tertanam, semakin besar resiko dalam piutang. Yang kedua ada standar kredit. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang. Yang ketiga, jangka waktu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan sebaliknya, jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual. Di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil akan memperbesar piutang yang tertanam. Yang kelima, pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksudkan di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Semakin tinggi batasan plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Yang terakhir ada kebijakan penagihan utang. Kebijakan penagihan utang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan utang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Baik, selanjutnya adalah strategi mengoptimalkan anggaran piutang. Yang pertama ada analisis risiko kredit yang cermat. Yang kedua, penetapan batas kredit yang bijaksana. Yang ketiga, kebijakan pembayaran yang jelas. Yang keempat, teknologi dan sistem informasi. Yang kelima, ada pemantauan dan analisis rutin. Yang keenam, penagihan proaktif. Yang ketujuh, ada diversifikasi pelanggan. Yang kedelapan, penyaringan pelanggan baru. Yang kesembilan, ada pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang kesepuluh, ada peningkatan proses pengumpulan. Yang ke-11, monitoring indikator kinerja. Yang ke-12,
negosiasi pengaturan pembayaran. Yang ke-13 asuransi kredit, dan yang terakhir adalah audit rutin. Ya, selanjutnya tantangan dalam pengelolaan piutang. Yang pertama, ketidakpastian pembayaran, risiko kredit, pelanggan kebijakan pembayaran, biaya penagihan dan koleksi, fluktuasi suku bunga, pelanggaran hukum, pengelolaan data yang buruk, perubahan kondisi ekonomi, perubahan kondisi pelanggan, dan yang terakhir kesulitan dalam pengumpulan data. Kesimpulan, dengan mengoptimalkan anggaran piutang, kita dapat mencapai stabilitas keuangan, meningkatkan likuiditas, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan. Melalui strategi yang tepat, tindakan proaktif, kita dapat menghadapi dan membawa perusahaan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.